Susilo. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi nikmat kesehatan, kesempatan dan sehingga dapat melaksanakan kegiatan rutinitas kita di sekolah kita di SMP Negeri 14 Palembang. Salawat dan salam dan tentunya kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Izin Bapak Ibu, saya berdiri di depan Bapak Ibu semuanya karena ingin melaksanakan implementasi praktek baik saya. Jadi kami di sini guru BK dibekali kemarin praktik baik kami. Kalau saya di Hotel Iris dan tim yang lainnya Ibu Linda dan Pak Teguh kemarin di Aston. Jadi kami diberi 7 jurus BK hebat. Jadi seperti pendekar Bapak Ibu kami di sini diberi jurus ya. Jadi begitu baiknya pemerintah, kami diberi pelatihan namanya 7 jurus BK hebat. Nah, lanjut Ibu Dini. Ini Bapak Ibu ya, 7 jurusnya. Jurus 1 kenali potensi, yang kedua kelola emosi, ketiga tumbuhkan resiliensi, dan keempat jaga konsistensi, kelima jalin koneksi, dan keenam kolaborasi, yang terakhir menata situasi. Itulah 7 jurus yang insya Allah kami pelajari kemarin. Jadi 7 jurus ini insya Allah akan kami terapkan di sekolah kita ini untuk melayani peserta didik. Jadi Bapak Ibu, untuk lebih kenalnya kita sama-sama mendengar lagu dan sama-sama kita bernyanyi ya Bapak Ibu ya. Lagu 7 jurus BK hebat. Boleh berdiri semua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya mengambil jurus 1 dan jurus 2 ya Bu ya, kenali potensi dan kelola emosi. Nah di jurus 1 ini, kenali potensi, saya mengambil sampel anak kelas 8-10 bekerja sama dengan Ibu Sherly Bapak Ibu ya. Nah, ini kenapa saya mau tertarik mengambil jurus 1 ini, menurut saya sangat penting ya untuk mengetahui. Jadi kenali potensi ini saya mempelajari tentang gaya belajarnya Bapak Ibu ya. Gaya belajar anak 8-10 khususnya. Nah jadi sebelum itu alasannya untuk mengetahui potensi peserta didik ya, dengan gaya belajar mereka masing-masing. Kalau kita sudah mengetahui gaya belajarnya, sehingga kita bisa memberikan kegiatan proses pembelajaran sesuai keinginan mereka ya Bapak Ibu ya, bukan begitu. Lanjut. Nah ini implementasi saya di kelas 8-10 ya. Saya melaksanakannya dengan memakai layanan klasikal dan mengambil asesmen gaya belajar. Jadi 2 hari sebelum saya melaksanakan layanan klasikal di kelas 8-10, saya berkolaborasi dengan Ibu Sherly dengan memberikan link instrumen gaya belajar Aku Pintar Bapak Ibu. Jadi saya minta tolong ke Ibu Sherly untuk memberikan link ini biar anak-anak 8-10 tersebut mengerjakan asesmen instrumen tersebut. Jadi ada beberapa pertanyaan di link tersebut, sehingga pada akhirnya mereka keluarlah
hasilnya apa mereka gaya belajarnya berupa visual, auditori, dan kinestetik. Ya, Bapak Ibu. Nah, setelah itu pada 2 hari kemudian saya melaksanakan layanan di kelas, yaitu layanan klasikal. Layanan kelas itu saya memberikan materi gaya belajar dan strateginya, itu ya. Jadi disitulah saya setelah mereka sudah ketahuan kan Bapak Ibu dari hasil mereka screenshot, mereka kirim ke Google Form saya. Jadi tahu dari 38 siswa itu sudah ada hasilnya, yang mana gaya belajar kinestetik, yang mana belajar auditori dan visual. Jadi pada hari layanan klasikal situ saya bahas bagaimana mereka bisa belajar sesuai dengan gaya belajar mereka dan harus sesuai strategi sehingga mereka tidak bosan ya Bapak ya di kelas. Lanjut. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Jadi hasil dari asesmen gaya belajar di kelas 810, kinestetiknya ada 8 siswa yang sangat dominan, visualnya 16 siswa cukup dominan, dan auditori 7 siswa sedang. Jadi sebagian besar anak ini mengambil sampel kelas 8-10 Bapak Ibu ya. Jadi sebagian besar anak 8-10 itu memiliki gaya belajar yang kinestetik. Begitu kita ketahui gaya belajar kinestetik itu gaya belajar yang begitu banyak gerak ya Bapak ya. Mungkin di sini ada guru mapel yang mengajar di kelas 8-10, wajar kalau anak-anak di situ susah, memang sulit diatur ya Bapak ya. Begitu banyak Ibu Leni ya pengalaman. Jadi mereka kalau kita ngobrol kayak ini dia males mendengar ya, karena mereka bukan anak auditori Bapak Ibu ya. Iya, dia males dengar. Dia kalau anak kinestetik itu dia pengennya langsung praktek Bapak Ibu ya. Seperti mungkin dia eksperimen, langsung terjun. Mungkin kalau mapel olahraga mungkin dia lebih excited ya, lebih semangat. Iya, itu anak kinestetik Bapak Ibu. Jadi setelah anak kinestetik di kelas 8-10 itu ada anak visual ya. Yang visual itu dia senang melihat Ibu ya. Jadi kalau kita menampilkan slide-slide yang menarik seperti ini, dia semangat Bapak Ibu mengajarnya ya. Ada mapping, mungkin di anak visual itu tulisannya bagus Bapak Ibu. Dia membuat konsep sendiri di tulisannya ya, sehingga dia menarik semangat untuk belajar. Tapi kalau kita ngomong langsung dia nggak mau, nggak fokus dia. Tapi kalau kita tampilkan hal-hal menarik di pengajaran kita, dia akan semangat. Nah, kalau anak auditori ini anak yang senang mendengar Bapak Ibu ya. Ya, dia kalau kita ngomong ini didengarnya nih semangatnya ya. Itulah Bapak Ibu jadi hasil asesmen gaya belajar di kelas 8-10. Lanjut. Ini dokumentasinya Bapak Ibu ya. Jadi sebelumnya saya ada ice breaking, ada kerja kelompok juga. Setelah itu mereka menampilkan hasil kerja kelompok mereka sesuai gaya belajar yang mereka dapati yang di rumah yang mereka kerjakan. Jadi semangat semua Bapak Ibu. Jadi setelah tahu gaya belajar, mereka lebih fokus apa sih Bu? Kiat-kiatnya biar aku nih anak kinestetik ini semangat belajarnya, apa yang harus aku lakukan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah implementasi saya di kelas 8-10. Lanjut di jurus 2 Bapak Ibu, saya melaksanakan jurus 2. Nah, yang di jurus 2 ini saya menggunakan kelola emosi. Kelola emosi maksudnya. Bagaimana alasan saya untuk mengambil tertarik memberikan layanan jurus 2? Saya melaksanakannya di kelas 87 ya Bapak Ibu ya. Kelas 87 alasannya, jadi tidak dipungkiri kelas 8 ini rentan, sering sekali hampir tiap hari ada laporan ke BK, saling senggol langsung emosinya meledak Bapak Ibu ya. Pijak kaki sedikit langsung nak marah. Itulah tertariknya saya. Itu anak perwalian saya sendiri sedikit-sedikit ngadu ke aku ini saya, Bu, aku disenggol oleh Adi.
Jadi langsung marah Bapak Ibu, tidak berpikir lagi, langsung bergocol lah di situ. Jadi itu alasan saya mengapa saya mengambil kelola emosi di kelas 8-7. Di situ ada tes asesmen Bapak Ibu ya. Tes asesmen emosional. Jadi sama saya menyebar link juga untuk mengetahui emosi mereka. Di situ terus self awareness peta emosi, langsung self regulation dan roda pilihan. Jadi mereka itu saya ajak bagaimana mereka mengelola emosi mereka biar tidak langsung meledak. Jadi saya bantu dengan berodah pilihan. Saya pada pelaksanaan layanan klasikal di kelas 8-7. Jadi mereka itu saya ajak agar bagaimana untuk mengetahui emosi-emosi, ya. Ya, jadi emosi itu, jadi mereka itu cuma pada saat pelayanan saya tanya emosi itu saat ngomong emosi langsung taunya cuma marah, Bapak Ibu. Jadi di situ saya memberikan layanan bahwa emosi itu tidak hanya marah, ya. Ada happy, ada excited, ya, ada takut juga, ya Ibu Ria ya. Tender itu apa Bu Ria? Yang tidak ada perasaan sama sekali ya. Jadi berbagai macam emosi. Nah dari berbagai emosi itulah saya bantu untuk mengelolanya biar keluarnya hasilnya baik, tidak ada perkelahian lagi di kelas 8-7. Nah ini foto ini kemarin saya tampilkan ya. Jadi kalau emosi itu saya bilang seperti dinosaurus Bapak Ibu ya. Dinosaurus itu kalau sudah marah bukan main meledaknya. Jadi kemarin saya beri stimulus ke 87 bagaimana mengelola emosi. Jadi kemarin saya aplikasikan dengan 5 jari ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau jari-jari dari telapak tangan ini seperti emosi atau dinosaurus, dan yang 4 ini seperti logika, dan ibu jari ini seperti perasaan. Jadi bagaimana mereka mengontrol emosinya dengan menutup 4 jari ini dengan logika mereka, dan kalau bisa setelah logika pakai dengan perasaan. Jadi setelah ada kondisi yang mereka memang hadapi, misalnya keadaan mereka lagi marah, langsung diarahkan ke berpikir dulu nak, jangan langsung bertindak. Terus gunakan perasaan kalian ya, seandainya mereka di posisi kalian bagaimana, itu perasaan ya Bapak Ibu ya. Jangan langsung mengambil keputusan, apalagi di kelas 8-11 Bapak Ibu ini Bu Lenia ada yang namanya Joshua ya, itu salah satu peserta didik saya yang sering langganan ke ruang BK. Itu salah satu peserta didik yang tidak bisa mengelola emosinya dengan baik. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini emosinya Bapak Ibu. Kalau anak yang tidak bisa mengendalikan emosi, dia langsung merespon tindakan, langsung dia tidak berpikir apa tindakannya, langsung dia bergerak. Maka hasilnya akan negatif. Itulah sering terjadi perkelahian. Nah, ini yang di bawah ini kalau mereka sudah memakai perasaan mereka atau logika ya, adanya emosi, ada jedah dulu, ada berpikir dulu, lalu langsung dia merespon ya Bapak Ibu ya. Jadi ada peta pilihan yang harus mereka pilih ya. Saya tampilkan peta pilihan ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kejadian di situ saya arahkan mereka, misalnya mereka dalam keadaan marah atau sedih, apa yang harus mereka lakukan? Ya, misalnya apa dia meminta maaf, atau dia lari dulu, atau dia curhat dengan keluarganya Bapak Ibu ya, atau dia duduk dulu berhitung ya. Itulah pilihan yang ada di roda pilihan. Baik Bapak Ibu, mungkin hasilnya alhamdulillah dari layanan klasikal kelola emosi yang saya terapkan di kelas 8-7 ini agak sedikit mengurangi perselisihan paham di kelas tersebut Bapak Ibu. Jadi ada rasa bagi mereka, oh iya Bu ya, kalau emosi itu jangan langsung dikeluarkan, berpikir dulu sebelum bertindak, gunakan perasaan dulu.
biar hasilnya tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang banyak. Baik Bapak Ibu, itulah mungkin 2 jurus yang sudah saya laksanakan di kelas 810 dan 87 praktek baik saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan pada hari ini ada ilmu yang dapat diambil, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.